Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa di dalam sorga untuk pagi hari yang Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami dapat bersyukur memuliakan Engkau Bapa di hari yang sungguh memberikan kepada kami kekuatan baru lagi oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Benar ya Tuhan, sepanjang hari kami berikan penghormatan hanya kepada-Mu, Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu bersyukur, berterima kasih atas setiap kebenaran firman Tuhan yang Engkau singkapkan bagi kami semua. Terima kasih atas kebenaran-Mu yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi salam, selamat pagi untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya, pagi Pak. Ya, baik, kita puji Tuhan. Kita kembali akan membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati, firman Tuhan dari Efesus pasal 1. Mari saudara-saudaraku, kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasal 1. Ya, saudaraku, kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan tentang bagaimana kita membedakan ya dengan baik tugas penyelenggaraan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada hambanya Rasul Paulus untuk memimpin bangsa-bangsa lain untuk menerima kabar baik, berita Injil keselamatan kasih karunia Allah tentang salib Kristus, dan setiap orang yang percaya dikumpulkan oleh Rasul Paulus dan tim pelayanannya untuk beribadah. Mereka berkumpul di rumah-rumah jemaat. Jadi kalau saudara-saudara membayangkan jemaat atau gereja mula-mula, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka beribadah bukan seperti di gedung-gedung yang di zaman modern sekarang ini, ya. Nah, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka beribadah ya di rumah-rumah jemaat. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus itu membawa satu kedekatan yang sangat luar biasa di antara mereka sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa mereka memisahkan diri dari gereja kerajaan yang beribadah di sinagog-sinagog, yaitu tempat ibadah orang-orang Yahudi, untuk membedakan saudara-saudara bahwa orang-orang percaya, kelompok orang-orang kudus yang dilayani oleh Rasul Paulus, mereka disendirikan berbeda dengan orang-orang Yahudi, dan dalam pelayanan ya yang dipercayakan kepada Rasul Paulus untuk membawa bangsa-bangsa lain untuk mengenal kasih karunia Allah, mereka saudara-saudaraku semua ya adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Nah, saudaraku, kitab Efesus ini ya tentunya akan memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu gereja sekarang ini. Gereja tubuh Kristus. Amin. Gereja tubuh Kristus
yang terdiri dari setiap orang-orang percaya kepada salib Kristus yang dimeteraikan dengan Roh Kudus menjadi bait Allah yang hidup dan menjadi satu keluarga Allah di dalam Kristus Yesus, di mana setiap gereja orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kuasa kasih karunia Allah. Nah, saudaraku, mari kita lihat sekali lagi ya dari Efesus pasal 1 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ini adalah sapaan. Ini adalah salam pembuka yang lazim atau yang biasa kita baca dalam setiap surat-surat Rasul Paulus, yaitu kepada orang-orang kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena sapaan ini ya, sebutan orang-orang kudus ini adalah ciri khas atau tanda ya yang khusus yang disampaikan oleh Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus, untuk menandai siapa gereja atau kelompok orang percaya yang benar, dan kita mengikuti sapaan atau sebutan yang menunjukkan status kita sebagai anggota-anggota gereja tubuh Kristus. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Banyak orang yang tidak berani mengakui bahwa dirinya adalah orang-orang kudus karena mereka tidak memahami bahwa arti daripada orang-orang kudus adalah orang-orang percaya dalam Kristus Yesus yang dipisahkan atau yang dikuduskan, yang dipilih untuk menjadi milik Allah. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, dengan ciri khas daripada sapaan ini, sebutan ini kepada orang-orang kudus di Roma, kepada orang-orang kudus di Korintus, kepada orang-orang kudus di Galatia, di Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya, maka saudara-saudara, kita mengidentifikasi diri kita, ya, identitas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sama seperti jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, yaitu gereja mula-mula ya 2000 tahun yang lalu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan melihat pada pagi hari ini bahwa memang sejak semula, sejak awal pertama kali Tuhan memanggil Saulus atau yang kemudian kita tahu namanya berubah menjadi Paulus, sejak awal, saudara, Tuhan sudah menetapkan dia untuk menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, pembawa berita yang khusus kepada ya bangsa-bangsa lain. Mari kita lihat dulu di Kisah Para Rasul 9. Ya, hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara bagi kita untuk nanti dapat memberikan gambaran dari awal ini tentang pemahaman kita mengenai apa itu gereja yang dilukiskan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus. Ya. Nah, jadi kita harus memahami sejak awal tugas panggilan daripada Rasul Paulus ini sudah ditetapkan untuk menyampaikan berita keselamatan hidup yang kekal kepada bangsa-bangsa lain. Berbeda dengan
12 rasul Yesus Kristus, mereka ditetapkan dari awal untuk membawa berita Injil Kerajaan Sorga bagi orang-orang Yahudi saja, ya, kepada orang-orang Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, gereja tubuh Kristus itu tidak disebut sebuah bangsa. Tidak pernah Paulus mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang kudus. Petrus yang mengatakan itu di dalam suratnya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dia katakan bahwa kamulah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Berbicara kepada siapa? Bukan kepada jemaat-jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus, tetapi Petrus berbicara kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di berbagai negara di mana mereka beribadat di sinagog-sinagog orang Yahudi. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara dari Kisah Para Rasul 9. Saya mengajak kita untuk membaca ayatnya yang ke-15, ya. Langsung saja ke ayat 15 dengan perikop. Judul perikop di situ dikatakan Saulus bertobat. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Paulus maksudnya, Saulus. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari kalimat yang pendek, yaitu Yesus mengutus Paulus atau Saulus kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu akan menjadi sangat berbeda, ya, kerasulan atau pengutusan daripada Rasul Paulus ini, ya, karena saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tentunya bukan meneruskan apa yang sudah diterima oleh 12 rasul, bukan meneruskan berita tentang Yesus yang diterima oleh 12 rasul, tetapi memulai, amin, memulai suatu berita yang baru, ya, yang diterima oleh Rasul Paulus tentang Yesus Kristus, ya, yang disalibkan sebagai dasar untuk menjadi pengenalan yang baru, ya, bagi bangsa-bangsa lain tentang penebusan, ya, pengampunan segala dosa, yang menegaskan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan, yang mati, dikuburkan, dan yang bangkit menjadi dasar iman keselamatan bagi semua orang yang percaya dari bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja kemarin juga sudah kita dengarkan bersama bahwa di dalam skop atau cakupan daripada pelayanan Rasul Paulus, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, orang Israel dan orang yang bukan Israel. Semuanya sama di hadapan Allah dengan adanya kuasa berita Injil kasih karunia Allah, menempatkan semua orang di muka bumi ini menjadi sama di hadapan Allah, yaitu tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hanya melalui iman kepada salib Kristus, setiap orang yang percaya dapat memperoleh kehidupan yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, dan diberikan oleh Allah secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku, jadi mari kita lihat lagi, ya, di Kisah Para Rasul 22, ya, mari kita lihat di Kisah Para Rasul 22 bagaimana kembali
Rasul Paulus mengulangi kesaksiannya, ya, bahwa sungguh benar dari sejak awal dia ditangkap oleh Yesus Kristus, Yesus yang menampakkan diri kepadanya dari sorga. Dari awal mula Paulus telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk membawa berita Injil keselamatan jauh dari Yerusalem, jauh dari Israel, jauh dari tempat di mana orang-orang Israel mempunyai tanah perjanjian. Ya, tetapi Rasul Paulus membawa berita keselamatan itu jauh kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 22, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang ke-20. Mulai dari ayat 20, ya, ini adalah merupakan kesaksian daripada Paulus di hadapan orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menganiaya Paulus karena pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikannya. Ya, seperti ini kesaksian daripada Paulus di ayatnya yang ke-20. Ya, dikatakan, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ. Nah, itu yang di Kisah Para Rasul pasal 7, ya. Dan dikatakan, ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ. Paulus, ya, ada di sana sebagai pemimpin untuk melakukan perajaman batu, hukuman mati kepada nabi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu Stefanus, dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Jadi, saudaraku, Paulus ingin mengatakan bahwa, menyaksikan bahwa, ya, dia bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan secara perbuatan ketika Tuhan memanggil dia untuk menerima keselamatan hidup yang kekal. Di awal pertobatannya, saudara-saudaraku, Paulus atau Saulus bukanlah orang yang layak untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal, melainkan adalah seorang yang pantas untuk menerima hukuman, ya, di dalam kebinasaan lautan api neraka yang kekal. Kalau melihat dari tingkah perbuatan, ya, dan bagaimana motivasi daripada Saulus, ya, ketika dia ingin membunuh para murid Yesus Kristus, yang pantas diberikan oleh Allah kepadanya adalah hukuman dan kebinasaan di dalam lautan api neraka. Tetapi, saudaraku, justru, ya, Tuhan Yesus, ya, memanggil musuhnya yang paling besar itu, ya, untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan kasih-Nya yang sempurna, memberitakan salibnya dan kemenangan kuasa Yesus Kristus atas dosa dan maut. Nah, di ayatnya yang ke-21 dikatakan, ya, Kisah Para Rasul 22 ayat 21, tetapi kata Tuhan kepadaku, kepada Paulus, pergilah sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Sekali lagi, tetapi Tuhan berkata kepadaku, kepada Paulus, dikatakan, pergilah, ya, jauh, aku mengutus engkau jauh dari Yerusalem, jauh dari Israel, kepada bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sudah bisa kita bayangkan dari awal bahwa memang, ya, segala resiko yang harus ditanggung oleh
Paulus dalam pemberitaan kabar baik yang Tuhan bebankan atau Tuhan percayakan kepadanya, itu mengandung risiko yang sangat berat. Karena apa? Karena bangsa-bangsa lain yang hidup dalam penyembahan berhala tentunya tidak mudah begitu saja menerima kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita melihat bahwa pada akhirnya ya Rasul Paulus telah menunjukkan bagaimana integritasnya, ya, bagaimana dia bisa dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan seperti apa kasih Tuhan bekerja sangat luar biasa di dalam kehidupannya, dan bagaimana dia sampai pada akhirnya bisa mempersembahkan hidupnya untuk memuliakan Tuhan saja. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di Kisah Para Rasul 28, ya. Kisah Para Rasul 28 pasal yang terakhir dari kitab Kisah Para Rasul, ya, bagaimana Rasul Paulus juga menyadari dan terus menyadari panggilannya dan tidak pernah meragukannya dan tidak pernah melupakannya. Dia selalu konsisten, ya, dan dia teguh dalam pendiriannya, ya, sebagaimana apa yang dipesankan oleh Tuhan kepadanya. Dia menyadarinya dan dia melakukannya, dan dia tetap konsisten menjalani panggilan Tuhan untuk melakukan tugas penyelenggaraan pemberitaan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain, ya, meskipun dengan banyak risiko, tapi Paulus, Bapak Ibu Saudara, melakukannya di hadapan Tuhan dengan sempurna. Mari kita lihat di Kisah Para Rasul 28. Saya akan membaca untuk kita di ayatnya yang kita baca ini, nanti akan kita lihat di ayat 28. Tapi kita lihat dari ayatnya yang ke-25. Ini adalah kisah pertemuan antara Paulus dengan orang-orang Yahudi di kota Roma yang datang mendemo Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, pada saat itu. Jadi ya, seperti yang sudah kita bicarakan beberapa hari yang lalu, bahwa ya di berbagai kota, di berbagai negara termasuk di kota Roma, sudah banyak orang Yahudi yang tersebar. Ya, sejak penganiayaan Stefanus di Yerusalem, banyak orang Yahudi yang tersebar di berbagai kota, termasuk juga di kota Roma. Dan baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya, inilah yang dihadapi oleh Rasul Paulus, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang komplain, ya, kepada Paulus, dan Paulus menjawab mereka dengan demikian. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayatnya ke-25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkannya. Ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini, keselamatan hidup yang kekal, berita Injil kabar baik tentang salib Kristus, ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi tadi sudah disebutkan oleh Rasul Paulus dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ya, tentang bagaimana orang-orang Israel selalu mempunyai sikap hati yang tidak baik terhadap panggilan Tuhan kepada mereka untuk menerima kebenarannya. Tetapi saudaraku, Paulus katakan bahwa melalui Injil, kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus, bangsa-bangsa lain akan menyambutnya. Amin. Nah, itulah saudaraku yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita terima pada saat ini, yaitu di mana Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, yaitu orang-orang kudusnya Tuhan, kelompok orang percaya yang dimenangkan oleh kuasa Roh Kudus atas pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu kelompok orang-orang percaya yang disebut sebagai gereja tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita lihat sekali lagi, ya, juga di kitab Roma pasalnya yang ke-11. Roma pasal 11 masih, ya, mengumpulkan atau melihat data-data di dalam Alkitab ini tentang penegasan bahwa sejak semula Rasul Paulus menyadari dia adalah rasul untuk kita bangsa-bangsa lain, dan dia membawa, ya, berita yang khusus, yang istimewa, berkat Tuhan tersendiri yang disampaikan melalui Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita semua. Kita lihat di Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 11 ayatnya yang ke-13, ya, dikatakan demikian. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, ini Paulus tegaskan kepada orang-orang di Roma dan juga kepada kita pada saat ini. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Amin. Jadi berulang-ulang, berkali-kali Rasul Paulus menegaskan bahwa dia sangat menyadari bahwa dirinya adalah pelayan hamba Tuhan, rasul, ya, penginjil, guru yang diutus oleh Tuhan Yesus khusus kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat sekali lagi di 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1, ya, saya akan membacakan untuk kita, di mana Paulus juga mengulangi lagi. Berkali-kali dia mengulangi di dalam surat-surat yang dia kirimkan, baik kepada jemaat maupun kepada pribadi rekan-rekan sepelayanannya, antara lain kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Ya, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, ya, itu ada yang dikurangi, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam Alkitab terjemahan yang berbahasa Inggris, dalam Alkitab King James Version, ya, dikatakan bahwa untuk Injil inilah aku telah ditetapkan, Paulus ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru untuk bangsa-bangsa lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dengan demikian saudara, selalu berulang-ulang Rasul Paulus menyampaikan bahwa dialah orang
hamba Tuhan yang diutus oleh Yesus Kristus untuk menyampaikan berita keselamatan hidup yang kekal melalui Injil kasih karunia Allah kepada kita bangsa-bangsa lain. Nah, mari kita lihat di Kolose pasal 1. Ya, ini ayat yang terakhir yang kita baca. Kolose pasal 1. Ya, Kolose pasal 1, dan tentunya besok kita akan lebih jauh lagi untuk memahami Kolose pasal 1. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-21. Ya, ayat 21. Kita lihat di situ dikatakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat celah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sama seperti Musa. Ya, Musa adalah seseorang yang diangkat oleh Tuhan Allah menjadi pembawa berita kabar baik kepada orang Israel. Sama seperti halnya juga Paulus adalah seseorang hamba Tuhan yang diangkat oleh Tuhan Yesus untuk membawa kabar baik, berita keselamatan kepada kita bangsa-bangsa di luar Israel atau bangsa lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka marilah kita mendengarkan terus, mempelajari terus, Bapak Ibu Saudaraku, tentang keunikan daripada berita keselamatan, berita kabar baik, berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita bangsa-bangsa lain melalui tulisan-tulisan, surat-surat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar itu di kitab Efesus, bagaimana kita sebagai anggota-anggota gereja tubuh Kristus begitu diberkati oleh Tuhan, sangat diberkati oleh Tuhan. Maka kita akan mempelajari, terus membuka hati dan pikiran kita, dan setiap pagi kita akan mendengarkan secara lengkap apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali lagi kami diperdengarkan supaya kami mendapat gambaran yang luas, lebih dalam, dan lebih jauh lagi tentang panggilan Tuhan bagi kami, panggilan hidup di mana kami adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus dan ditempatkan sebagai satu kesatuan gereja yang kudus, persekutuan yang kudus. Maka kami pun harus menyadari bagaimana pengutusan kami, panggilan kami untuk tetap setia memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus, kasih-Mu yang sempurna. Salib-Mu adalah kemuliaan kami, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua, dan kami akan mendengarkan secara lengkap, kami akan mempelajarinya, dan kami akan menyampaikannya, memberitakannya kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami. Setiap orang yang percaya
menerima hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita jumpa besok pagi lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam.